Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma alhamdulillah ala kulli hal. Tsumma Allahumma sayyiban nafi'an wa mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Tsumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sudah setahun kita tidak bertemu karena pertemuan terakhir tahun lalu 1445 Hijriah dan kita masuk tahun baru 1446 Hijriah. Saya mengajak diri saya dan jamaah Masjid Al-Falah, marilah kita isi tahun baru Hijriah menjadi sosok manusia yang hijrah. Siapa sosok manusia yang hijrah? Al-muhajir, man hajara nafsahu mimma nahallahu anhu. Petunjuk dan penjelasan Rasulullah SAW, orang yang hijrah bukan dengan keliling pawai obor, bukan dengan menghidupkan malam dengan ritual ibadah tertentu yang tidak ada tuntunan dan contohnya, tapi sosok orang yang hijrah adalah orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Karena hakikatnya al-halalu bainun, halal itu terang benderang, wal haramu bainun, haram juga terang benderang. Tapi ada satu wilayah antara halal dan haram disebut dengan wilayah syubhat atau mutasyabihat. Kalau bahasa KPK gratifikasi, bahasa orang Sunda uang kadede, bahasa proyek uang lembur, bahasa ASN uang terima kasih, bahasa proyek, ya. Hakikatnya demikian, itu disebut dengan wilayah mutasyabihat, wilayah grey area abu-abu. Dan apa kedudukan wilayah ini? Man waqa'a syubhat waqa'a fil haram. Yang masuk wilayah ini antara halal dan haram tidak jelas samar-samar, dia telah masuk wilayah keharaman. Yang kedua, kita tahu suatu hukum itu kalau dibawa ke dalam bahasa fikih pasti akan ada perbedaan. Seperti baru-baru ini kita disibukkan dengan perbedaan pendapat antara Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz salaf yang Allah baru saja diwafatkan, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Semoga Allah ampuni dosa-dosa beliau. Allahumma firrahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Versi Ustadz Adi Hidayat, musik itu hakikatnya mubah, boleh. Tapi kelompok yang dipelopori oleh Ustaz Yazid mendudukan ini adalah hukumnya haram. Bahkan pasti ada yang berpendapat hukumnya makruh, suatu yang dibenci. Maka itulah fikih. Bahkan kita tahu, kami Komisi Fatwa di Sumatera Barat merubah hukum rokok dari makruh naik kepada haram. Dan itu juga didukung oleh fatwa Majelis Tarjih, tapi tidak didukung oleh Bahsul Masail yang dipelopori oleh PBNU. Kenapa naik hukumnya dari makruh ke haram? Karena saat itu kami undang pakar kesehatan, orang yang mengerti tentang apa dampak dari nikotin atau candu. Kami undang juga unsur pemerintah dan produsen rokok. Terjawablah dalam simposium dan diskusi tersebut, madorotnya rokok lebih besar dibanding manfaatnya. Maka landasan hukum kita apa? Dari makruh naik ke haram berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ditanyakan kepada engkau Muhammad tentang khamar, minuman keras, dan tentang judi. Qul, katakan Muhammad, fihima itsmun kabir. Kata Allah, di dalam dua perkara ini ada dosa yang sangat besar. Tapi Allah juga menjelaskan wa manafi'u linnas.
ternyata di balik judi dan minuman khamar itu ada manfaat. Dan terjawab kan? Dari segi kesehatan ternyata orang minum minuman keras itu katanya bisa memecahkan batu ginjal. Pernah baca nggak? Itu saya cuma baca. Tahu benar kan enggak? Yang kedua, orang minum khamar menaikkan level dari yang tidak berani menjadi lebih merasa dia lebih maco, lebih gagah. Makanya orang-orang kalau mau berantem mau bunuh orang enggak dulu katanya, supaya akalnya hilang jadi berani. Coba lihat, rata-rata coba kalau ditemukan pelajar atau orang berantem rata-rata bawa alkohol. Yang ketiga katanya minum khamar itu meningkatkan vitalitas. Wallahu a'lam. Ini cuma bacaan. Hati. Tapi madorotnya pasti lebih besar daripada manfaat. Dan itu pernyataan Allah Bapak Ibu, bukan fatwa komisi fatwa, bukan ucapan seorang ulama terkenal di dunia ini. Allah yang menyebutkan surat Al-Baqarah 219. Judi ada manfaat? Ada. Kalau menang nggak perlu kerja keras, dapat uang. Bahkan ada anekdot kita kecil, masih ingat nggak? Pak Haji, anak Pak Haji main judi. Ucapannya apa Pak Haji ini? Astagfirullah. Tapi menang. Oh, hafal semua. Berarti dari Sabang sampai Merauke sama aja. Anekdot yang menyesatkan. Makanya pertemuan kita yang lalu sudah kita bahas tentang bahaya judi, khamar, ya, dan surah Al-Maidah 90 dan 91. Maka itu harus kita pahami. Wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbar min nafi'ihima. Tapi bahaya yang nama candu lebih besar dibanding manfaatnya. Maka saya selalu nantang kepada sang perokok. Mana tuh masih ada jamaah kita yang merokok. Sebutkan saya 5 manfaat rokok. Kalau bisa jawab saya beli 5 slot, silahkan pilih merek rokok jenis apa. Cerutu terbaik di muka bumi, insya Allah saya siap. Kalau Allah lagi ada rezeki, Pak Dita lagi ada bayar hutang, lumayan. Ya, contohnya demikian. Ya, nanti habis kajian, habis sholat isya saya tunggu. Karena tadi kajian tabligh akbar saya di Bekasi, saya tantang orang merokok, nggak bisa jawab. Maka ada satu perkara yang kita tanya. Karena kaidah ushul fikih, al aslu fil asya al ibah. Asal muasal di luar ibadah, asalnya itu boleh. Mancing boleh, goes boleh, main pingpong boleh, main bulu tangkis silahkan. Selama tidak ada dalil yang melarang. Itu kaidah. Tapi kalau al-asl fil ibadah at-tahrim al-tauqif, asal muasal ibadah terlarang, diharamkan sampai ada dalil yang memerintahkannya. Maka jangan salah bertanya, saya ibadah kok dilarang, orang ibadah kok dilarang? Anda keliru. Memang asal muasal itu apa? Asal muasal ibadah apa? Terlarang. Pertanyaannya bukan ada dalil larangan, ada dalil memerintahkan ibadah ini atau tidak, itu. Tapi kalau urusan di luar ibadah, asal muasal boleh. Main pingpong boleh, mancing boleh, sampai ada dalil yang melarang. Ada nggak kira-kira dalil melarang? Ada nggak? Ada tentang catur. Tapi qadarullah, Syekh Albani itu menyatakan hadis ini dhaif. Beruntunglah pemain catur. Tapi ada satu hal kita tanya, apa manfaat dari suatu perbuatan yang kita lakukan? Mubazir berarti bukan manfaat. Apa kata Allah, sosok mukmin yang beruntung dari surah Al-Mu'minun ayat 1, qad aflahal mu'minun. Siapa di antaranya mukmin yang beruntung? Lihat ayat 3-nya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Mereka yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia, tidak ada manfaat. Dan apa kata Rasulullah SAW? Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Sosok muslim yang baik bukan sekedar jungkir balik dari ibadah, tapi bagaimana muslim yang baik meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi hari ini yang perlu kita perhatikan bukan kedudukan haram, makruh atau boleh, mubah, tapi juga harus kita perhatikan sejauh mana perbuatan itu ada manfaat atau lebih banyak madarat. Terus menjadi perhatian. Kayak musik, terjadi perdebatan, rokok juga. Dan supaya Bapak Ibu tahu, saat kami keluarkan fatwa haramnya rokok, siapa yang menentang fatwa ini? Siapa?
mereka yang di-booking satu pesawat Lion dari Jawa Timur oleh salah satu produsen rokok terbesar Republik ini, isinya tokoh-tokoh yang mereka backup, yang pesantrennya tidak sedikit dibantu oleh produsen rokok ini, dan hampir semua kiai yang ikut menolak ini mereka perokok berat. Dan saya sudah sampaikan pertemuan kita yang lalu, sesoleh-soleh orang, tapi saat dia merokok, pernah dengar nggak? Saat dia mulai merokok baca Bismillah, pernah dengar? Selesai merokok Alhamdulillah, pernah dengar nggak? Yang hobi main pingpong, pas mulai servis Bismillah, pas dimain Allahu Akbar, pernah dengar nggak? Yang hobi nonton bola, saya ustaz menonton bola jam 2 sambil zikir, kira-kira banyak zikir atau gol? Mana yang betul? Allah yang menyebutkan, dan kita sampaikan Al-Maidah 91. Kenapa Allah haramkan? Kenapa Allah ingatkan tentang candu membuat kamu akan lalai di hadapanku? Allah sebutkan itu surah Al-Maidah 91. Innama yuridullah ayyuqi'a bainakum innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum al-adawa wal baghdha. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum al-adawa wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah. Ada 3 alasan Allah. Itu semua Allah haramkan karena akan menjadikan permusuhan, perselisihan, puncaknya pembunuhan. Coba ibu-ibu yang suaminya hobi mancing, sering bertengkar. Coba di dalam institusi keluarga ada yang merokok, ada yang tidak merokok. Kira-kira sering berantem nggak? Dan Allah sudah ingat, Ustaz, saya main gaple, kan nggak ada larangan dilarang. Dan jangan takut Ustaz, begitu adzan berkumandang saya akan sholat, datang ke Masjid Al-Falah. Yang baru main gaple, sholat, kira-kira masih ingat nggak balakna? Ini abang saya ini orang Aceh kami, orang Aceh nggak mungkin bisa main gaple. Ada orang Aceh nggak main gaple berarti murtad. Atau wah, kami sholat. Yang main catur, habis main catur kalah pula, sholat, kira-kira masih ingat kekalahan sekanya? Allah yang menyebutkan. Jadi buat kita lalai, yang kedua apa? Wa'adi sholat membuat kita dalam sholat kita terganggu. Walaupun mungkin kita mengatakan, tenang Ustaz, kami akan jaga waktu sholat. Begitu ada pertemuan kita selesaikan. Tapi jujur, saat sholat baru melakukan main pingpong atau apa, lebih banyak ingat pingpong tadi atau khusyuk? Dan Allah menyebutkan, fahal antum muntahun, kapan kamu berhenti? Nah Bapak Ibu, bukan ini tema kita disibukkan kemarin dengan urusan pinjol. Pinjol belum kelar, muncul namanya judol, judi online. Hari ini judol belum kelar, muncul namanya istilah dodol. Tahu dodol? Saat 5 kader ormas terbesar negeri ini bertemu Presiden Zionis Israel, itu namanya orang-orang dodol. Jadi ada pinjol, ada judol, ada dodol. Yang dodol ini bukan hanya mereka, termasuk kita yang masih membeli dan konsumsi produk-produk yang pro kepada Zionis Israel. Saya harus menyampaikan ini karena pekan lalu saya dilatih 2 hari full menjadi diplomat, pelatihan diplomat dalam hal kemanusiaan dan perdamaian. Fokus kami tentang bagaimana menyelamatkan saudara kita di Palestina. Maka kemarin keluarlah pernyataan resmi dari MUI bekerja sama dengan lembaga hukum dan kerjasama internasional Muhammadiyah, pimpinan Muhammadiyah, keluarlah sebuah pernyataan sikap. Maka bukan hanya 5 mereka, bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita termasuk dodol yang tanpa kita sadari kita pro kepada Zionis Israel lewat apa? Membeli produk-produk mereka dengan alasan lagi diskon Ustaz. Mumpung lagi diskon. Jarang loh Ustaz diskon 50%. Kapan lagi loh Ustaz? Maka untuk mereka yang dodol, dengarkan pernyataan Allah. Bukan pernyataan seorang yang namanya tadi statement MUI dan Muhammadiyah. Lihat surat Al-Maidah ayat 51.
Dan kita ingat Ahok masuk penjara karena menghina ayat. Hari ini coba bertanya, kita mungkin gak menghina ayat, tapi kita masuk dalam apa yang Allah terangkan dalam ayat ini. Lihat, ya ayyuhalladzina amanu, yang Allah perintahkan, yang Allah ajak, yang Allah undang di ayat ini bukan orang sembarang, orang beriman. Dan Allah jelaskan di antara sosok orang, ciri orang beriman dari surat Al-Furqan di ayat 51. Innama kana qaulan mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya ucapan orang beriman, apapun perintah Allah dan Rasul dan sudah ditetapkan putusan perkara tersebut, nanti kita dengarkan apa putusan perkara yang Allah terangkan di surah Al-Maidah 51. Orang beriman cuma satu jawabannya, kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami laksanakan. Bukan kami dengar, kami kesana tujuannya ingin membuat perdamaian. Kami ingin melobi Presiden Israel, karena ketua umum mereka sebelumnya 2018 sudah kesana ketemu Benjamin Netanyahu. Masih ingat gak jejak rekam digital? Hari ini dia sibuk mengklarifikasi tujuan saya kesana untuk menciptakan perdamaian. Kan begitu sekarang. Kita lihat nanti apa bahasa. Orang beriman hanya sami'na wa ata'na kata Allah. Aku dengar, aku taati ya. Bukan aku dengar, aku pikirkan pakai logikaku, pakai hawa nafsu. Bukan begitu. Karena kita diperintahkan memiliki sifat israf. Apa itu israf? Tidak mengikuti hawa nafsu, selalu tunduk kepada kebenaran. Itu sifat dan jiwa israf. Pakai sod ya, bukan pakai sa. Kalau pakai sa itu israf, itu berlebih-lebihan. Itulah bahasa Arab, salah mengucapkan, salah makna jawabannya. Qalbun dengan kalbun, qalbun hati, kalbun anjing. Hanya ko dengan kaf, itu contohnya. Israf dengan israf, pakai sod dan sa. Ini sod. Jadi arti israf, kita tidak mengikuti hawa nafsu, yang kita ikuti hanya kebenaran. Itu pemilik jiwa dan sikap israf. Ya, nah kita kembali. Orang beriman hanya satu ucapannya, kami dengar, kami laksanakan. Kami dengar, kami tunduk dan patuh. Bahkan Allah ancam dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran ayyakuna lahumul khiyarah min amrihim. Enggak pantas kata Allah. Yang namanya mengaku orang beriman, baik dia laki-laki maupun perempuan, Allah sebutkan gender di ayat. Enggak pantas saat Allah dan Rasul memerintahkan satu perkara, satu hukum, Allah larang terhadap satu perkara, satu hukum, Allah perintahkan terhadap satu perkara, enggak pantas dia memilih pilihan yang lain. Oh, enggak begini ya Allah, kehidupan kami sekarang beda. Kalau kami tunduk patuh pada ayat-ayat-Mu, kami akan disisihkan, kami dianggap aneh, melawan arus dan sebagainya. Enggak begitu orang beriman. Maka Allah tekankan, Allah ancam di ayat ini, wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang durhaka, yang tidak mau mentaati perintah Allah dan Rasul, dia telah memiliki kesesatan yang nyata. Maka dengarkan surah Al-Maidah 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang beriman, jangan jadikan yang namanya orang Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung, pemimpin, sahabat sejatimu, teman akrabmu. Ini perintah Allah. Jangan dicari-cari alasan, tujuan kami nggak begitu. Jujur Bapak Ibu, saya 2 kali ke Tel Aviv, tapi bukan ketemu Benjamin Netanyahu, bukan ingin ketemu presidennya siapa namanya, Ishak ya, siapalah Ishak kan? Bukan itu. Untuk apa saya ke Tel Aviv? Saya ingin melihat saudara kita Muslim di sana, apa yang terjadi. Masih ada memang peninggalan sebuah masjid dan madrasah di tengah kota Tel Aviv. Hanya ini satu-satu. Yang lain saya berkunjung ke Danau Tiberias.
Karena dalam hadis riwayat Ibnu Majah, apabila air danau Tiberias, kalau bahasa Arabnya Al-Haudu At-Tabari ini mengering, berarti kiamat akan segera datang. Karena ingin tahu apakah air danau ini mengering atau tidak, kami sewa kapal untuk keliling danau. Masya Allah. Wilayah Tiberias ini, karena pada Allah saya pernah ke pegunungan Alpen di Swiss, keindahannya sama, danaunya jernih. Tapi sayang, hari ini dikuasai oleh Zionis Israel laknatullah. Wilayah sangat indah. Semakin mengalir air mata ini, semua masjid di wilayah itu dihancurkan. Dan saya dapat info tadi menjelang ke sini, ada seorang sahabat saya dari Aceh, dia punya syekh dari Saudi. Dia minta tolong saya, Ustaz, mana tahu ada jamaah Ustaz ingin membangun masjid. Syekh ini siap membiayai pembangunan, tapi luasnya tidak luas, hanya 12 kali 12. Atau masjid yang muroboh, dia siap bangun, dirobohkan semua, dia bangun yang baru. Kalau ada beritahu saya, kita telepon, insya Allah syekhnya akan dikenal. Ini sekedar ini. Bahkan ada masjid di sana dijadikan hari ini tempat pemeliharaan babi. Itu tujuan kami ke sana. Bahkan saat kita keliling, ditawarkan oleh kapten Yahya tersebut, nahkoda kapal tersebut, mau nggak kami lakukan Indonesia Raya bahasa Inggris? Saya bilang mau. Tapi ternyata ada hidden mission dari orang ini. Dia naikkan bendera kita sejajar dengan bendera Zionis Israel. Saat saya protes, dia katakan, this is our country, Israel. Say, and you obey. Dan saat dia mendengar saya mengatakan Palestina, begitu marahnya dari tempat dia nahkodai kapal, don't say this Palestine, this is Israel, this is our country. Marah. Jujur, kalau bukan di tempat wilayah mereka, kita ajak duel dulu Pak kita. Masalah kalah belakangan. Yang penting BTL dulu Pak, tembak langsung begitu. Dan ingat Bapak, Allah yang mengatakan, buka surat Al-Baqarah 120. Siapa sosok Yahudi Nasrani yang Allah maksud? Karena ada orang yang Nasrani tetap mendapatkan ridho Allah. Siapa mereka? Yang beriman pada Allah dan hari akhir. Siapa mereka yang tunduk pada kitab-kitab samawi Allah turunkan kepada nabi-nabinya? Tapi Yahudi Nasrani yang dilaknat Allah, Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Apa kata Allah? Mustahil yang namanya Yahudi dan Nasrani akan tunduk patuh kepadamu, akan ridho kepadamu, justru sampai kamu mengikuti milah agama mereka, pikiran mereka, gaya hidup mereka, lifestyle mereka, keyakinan mereka, sampai kamu ikut, baru mereka akan tunduk kepada kamu. Jadi Allah sudah ingatkan, lan mustahil, impossible. Mereka nggak akan tunduk, dan sejarah mencatat banyak nggak Nabi dibantai oleh mereka. Nabi Musa aja hilang kesabarannya sampai meninggalkan mereka, sampai menitip pada saudaranya Harun. Betul, masih ingat nggak? Begitu ditinggalkan, mereka jadikan patung Samiri. Kalau Bapak Ibu ingin lihat patung Samiri, perjalanan dari Kairo menuju Saint Catherine, nanti ada satu bukit, ada patung Samiri. Itulah sejarah. Hari ini ada 5 kader ini, dan saya baca pimpinan mereka memberi sebuah opsi berhenti, mengundurkan diri atau diberhentikan. Memang sikap ini lebih lunak dibanding saat Muhammadiyah punya kader, bahkan unsur pimpinan pusat ketahuan berkunjung ke sana, pulang dari sana langsung dipecah. Kalau ini masih lunak, mengundurkan diri atau diberhentikan. Yang saya baca running text demikian. Karena yang mengatakannya juga punya jejak rekam digital 2018 pernah kesana. Apa kata Allah? Ba'duhum awliya'u ba'din, kembali Al-Maidah 51. Sesama mereka saling konspirasi. Kita tahu
Ternyata PBB nggak bisa apapun macan ompong karena ada hak veto dari Amerika. Ada hak veto. Negara pemilik hak veto ada berapa orang? 5 ya, bukan 8. 5 ya. Amerika, Rusia, Cina, Inggris, Prancis. Dari 5 semua mau hak veto. Dan selesai udah. Maka pakai genosida, mana PBB? Mana perjanjian perang tidak boleh gunakan genosida? Saudara kita dibantai sampai hari ini. Dan saya sudah kirimkan tentang bantuan kita 220 juta sudah diberi 2 ekor sapi dan bla bla bla. Hari ini Ustadz kami juga lagi bagikan lagi sembako kepada saudara kita di sana. Nanti saya kirim terlalu banyak memang foto kok saya kirim. Tapi ada 5 anak bangsa dodol, nggak punya rasa empati. Bukan hanya 5 orang ini. Bahkan kaget kita kalau melihat CV mereka. Ada yang alumni pondok terbesar negeri ini, Pondok Salafi. Bahkan pernah jadi guru di pondok ini. Bahkan hari ini dia anggota DSN, Dewan Syariah Nasional. Dengan apapun alasan mereka, Allah sudah ingatkan. Apa kata Allah? Fa in tawallahum minkum fa innahum minhum. Jika kamu menjadikan mereka teman akrabmu, pemimpin pelindungmu, sesungguhnya kamu bagian dari mereka. Jelas kata Allah. Berarti 5 orang ini dalam pandangan Allah. Dan kita sudah mendapatkan penjelasan dari Allah. Ini kelompoknya mereka. Kira-kira pergi ke sana bayar atau gratis? Dibayar. Kira-kira pulang dari sana ada amplopnya enggak? Apa kata Allah? Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk orang-orang yang berbuat zalim. Apa arti zalim? Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lihat hari ini. Pengajian saudaranya muslim dibubarkan. Ustadznya dikejar-kejar. Dianggap kelompok ini membawa agama baru, pemahaman baru. Tapi saat saudara kafirnya melakukan kebaktian sesuai, dilindungi, dijaga. Hari ini mereka dengan pongahnya berani selfie, bangga dia bersalaman, berjabat tangan. Maka saya ingatkan, bukan hanya mereka Bapak Ibu. Ayo bertanya, apakah kita termasuk dodol seperti mereka? Apa dodolnya kita? Masih membeli produk-produk yang membantu Zionis Israel dengan alasan mumpung diskon Ustaz. Saya rasanya mau gerbek ya. Ada satu KFC di Sentul, saya lihat ya Allah, yang makan di situ pakai sarung, pakai peci ormas tertentu. Kok bisa? Turun dari bis, saya dengar ternyata baru pulang ziarah. Karena lapar masuk ke situ, kayak ada restoran lain. Ada empati. Dan Allah sudah ingatkan, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah nggak akan memberi petunjuk, nggak akan memberi kebenaran kepada orang yang berbuat zalim. Kenapa kata Allah? Lihat Al-Maidah 52. Jarang kita lihat Al-Maidah 52. Kita terpaku Al-Maidah. Pada itu saling berkesinambungan. Fatarul ladzina fi qulubihim maradun. Kamu akan melihat di dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakit pertama? Penyakit kemunafikan. Kan hebohnya sesudah mereka pulang. Saat mereka pergi atau apapun kita nggak pernah tahu. Itu cara Allah. Apa penyakit berikutnya? Yang paling berat Bapak Ibu, penyakit wahan. Apa itu wahan? Cinta. Dan tadi sudah saya ingatkan, bisa jadi dodol itu diri kita. Dengan alasan tadi, mumpung diskon. Udahlah Ustaz, gak ada kaitan kok. Yang penting makan-makan aja, nggak ada dalil diharamkan. Makanya saya jelaskan di ayat ini. Siapa bilang gak dilarang?
Bahkan disebutkan ya ini yusari'una, mereka berlomba-lomba atau bersegera mendatangi mereka, mendekatkan diri pada mereka. Walaupun ketua umum mereka mengatakan mereka ke sana tanpa izin kami. Untuk apa? Dan Allah sudah sebutkan yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Karena ketakutan mereka. Ketakutan mereka apa? Ketakutan mereka pertama adalah mereka tidak mendapatkan harapan dunia mereka harapkan. Ketakutan berikutnya apa? Bagaimana kalau semua produk-produk Zionis ini diboikot oleh negara-negara Islam dan mayoritas umat Islam, sehingga mereka akan terhalang bantuan. Ingat, kalau kita lihat jejak rekam hidup, jejak rekam dari afiliasi mana mereka dikirim, ternyata ada kaitan dengan NGO bernama Jewish apa. Dan NGO itu dibayari siapa? Dan saya mau nanya Bapak Ibu, zakatnya umat Islam berapa? 2,5%. Kalau Nasrani berapa? Kalau Yahudi berapa? 20%. Jadi yang kita konsumsi produk-produk Zionis Yahudi itu tanpa kita sadari kita telah memberi kontribusi 20%. Bisa bayangkan pertanggungjawaban kita kelak di hadapan Allah. Dan Allah sudah sebutkan itu. Kapan mereka menyesal? Kalau semua umat Islam itu bersatu. Kalau rezim ini, pemimpin negeri ini bukan hanya mengeluarkan statement, tapi memboikot semua produk-produk mereka seperti Malaysia. Keren nggak? Tapi sayangnya negeri ini hanya pernyataan sikap doang. Nggak ada action yang nyata. Apa action ditutup? Apa McD ditutup? Malaysia coba lihat. Kalau itu terjadi, Masya Allah, Islam ya'du wa la yu'la alaih. Islam akan tinggi dan mengalahkan siapa. Tapi syaratnya antum a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah, kamu adalah bangsa kaum yang hebat. Syaratnya kalau kamu beriman. Apakah semua sudah beriman? Kok masih ada orang dodol-dodol? Saya sebut dodol karena istilah tadi pinjol, judol, dan dodol. Jangan marah juga penjual dodol, ini kan istilah saja ya. Ada kan dodol itu sebenarnya stupid ya, bodoh ya. Kan ada istilah bahasa gaul tuh, dasar lo dodol. Kan stupid ya, ontohot ya, bahasa kabayarnya ontohot. Rokokok apa itu? Kan dodol istilahnya ya. Ya saya pahamnya begitu. Ya, nah Bapak Ibu kita lihat. Kenapa seseorang itu digelincirkan dari sebuah kebenaran? Ya. Kenapa orang itu bisa Allah gelincirkan dari sebuah kebenaran? Kita tahu ada namanya pendeta Saifuddin. Padahal sosok ustaz, pada sosok seorang dai, pada sosok yang banyak menghafal Al-Quran dan ngerti. Kita lihat pimpinan Az-Zaitun sudah dibebaskan. Buat lagi ulah saat dibebaskan. Bayangkan. Maka jawabannya, saat kita tidak bersungguh-sungguh dan mencari kebenaran, kita hanya puas dengan apa yang kita dapatkan hari ini. Yang penting aku sholat. Dia tidak pernah bertanya apakah sholatku sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW atau tidak. Padahal ada perintah beliau, shollu kama ra'aitumuni usolli. Yang penting aku sudah ngaji, tanpa memperhatikan apakah aku sudah benar membaca Quran. Yang kedua, apakah sudah memahami isi Al-Quran. Karena ada perintah Allah Bapak Ibu. Quran bukan hanya sekedar dibaca. Coba deh surah Al-Qiyamah. Bukan surah Al-Qiyamah, surah ya apa? Surah Al-Qiyamah, surah Isra 36. Surah Al-Qiyamah ayat 25. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Surah Al-Isra ayat 16. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kamu tidak mempelajari Al-Quran? Kalau tidak, hatimu akan tertutup dari kebenaran. Berarti ada perintah Allah nggak mempelajari Al-Quran? Ada nggak? Ada perintah Allah. Selama ini kita levelnya hanya membaca atau sudah sampai level memahami?
atau sudah sampai level mengamalkan isi Al-Quran. Dan sudah digambarkan oleh Allah bagaimana umat Muhammad di akhir zaman yang kita ini. Allah abadikan surah Al-Furqan, surah 25 ayat 30. Wa qala Rasul, ya Rabb, berkata Rasul kita, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran diabaikan, tidak diindahkan. Mereka sekedar baca, tidak pernah mau memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Dan apa kata seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Di zaman kami para penghafal Quran sangat sedikit, tapi nilai-nilai Quran itu tertanam pada jiwa dan diri kami. Wasayat di zaman akan datang satu zaman banyak penghafal Quran, tapi Quran dan nilai Quran tidak tertanam di tengah kehidupan mereka. Sudah terjadi nggak? Banyak anak penghafal Quran sekarang. Anak saya baru saya masuk ke pesantren dari tahfiz Quran. Dan banyak senior-senior mereka udah hafal Quran, saya tanya, mereka tidak paham, hanya sekedar menghafal. Semoga anak-anak kita target awal menghafal, kemudian suruh mereka memahami tadabbur. Sehingga saat mereka baca Al-Quran, mereka tahu mana ayat membuat dia menangis karena takut dengan ayat Al-Quran. Kharru sujada wa bukiya, dia bisa tersungkur, bisa menangis dan bersujud di hadapan Allah. Sehingga kita merasakan lezatnya mendengarkan ayat-ayat Allah, karena imam kita memahami bacaan yang dia baca. Kok nggak standar aja, betul tidak? Maka seorang ulama bernama Syekh Shadiq Al-Hasan dalam kitab beliau Qatfu At-Tamar fi Bayani Aqidah Ahli Al-Athar, ya, sedikit kita isi. Ada 5 perkara Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu bisa ingat, syukur-syukur dicatat, dan mari kita pertahankan 5 perkara ini kalau kita ingin terus di atas kebenaran. Yang pertama, ikhlas dalam beramal. Orang-orang yang gak ikhlas akan tercabut kebenaran dalam kehidupan mereka, apalagi niatnya
mencari ilmu untuk dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Saya ingatkan diri saya dan kita semua, yang mencari ilmu untuk tujuan dunia gak akan mencium aroma surga. Kita ini kalau kuliah, cari kita untuk apa sih? Saat kita masukkan anak cucu kita ke pesantren supaya mereka bisa menghafal 30 juz, orientasinya apa sih? Kalau bukan karena Allah, Allah akan cabut kebenaran pada kehidupan kita, pada diri kita dan keluarga kita. Yang kedua, kita akan terus berada di atas kebenaran kalau kita memiliki pemahaman yang kuat. Kita tahu yang kita amalkan itu ada dalilnya, ada petunjuk. Kalau tidak, kita mudah terombang-ambing karena tidak punya fondasi yang kuat. Apalagi di zaman syubhat, seolah-olah itu baik. Padahal baik belum tentu apa? Benar. Kalau benar pasti baik. Kalau baik belum tentu benar. Makanya punya pemahaman yang kuat, dasar yang kuat. Makanya ngaji. Tapi ngaji kepada sumber yang benar, yang qala Allah, qala Rasul. Bukan sekedar qala Allah, qala Rasul. Karena pemimpin Asia itu pakai qala Allah, qala Rasul, tapi cara dia tafsirkan nyeleneh. Wanita boleh imam di depan para lelaki, kan itu cara dia menafsir. Ayat Al-Quran dia pakai, tapi nyeleneh. Maka supaya nyeleneh apa? Bagaimana pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis? Ala fahmi salafus shalih. Kita berada di atas pemahaman salafus shalih. Siapa salafus shalih Bapak Ibu? Sahabat adalah generasi terdepan. Kenapa sahabat menjadi pegangan kita? Karena sahabat langsung berguru kepada siapa? Rasulullah SAW. Kenapa sahabat? Allah menyampaikan di surah Al-Baqarah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho pada mereka. Dan Allah sebutkan juga dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin ansar walladzina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah menyampaikan. Maka harus punya pemahaman yang kuat. Kok enggak akan muncul syubhat-syubhat, pemahaman yang nyeleneh. Maka kita kenal dengan apa? Spilis. Apa spilis itu ya? S-nya apa? Spilis. Sekuler. P-nya? Pluralisme. Liberalisme. Spilis. S terakhir. Pokoknya begitulah ya, dia harus punya pemahaman. Yang ketiga, tidak mengikuti hawa nafsu. Tidak mengikuti karena ini udah tradisi Ustaz, udah pokoknya. Kalau orang udah pokoknya, kita kasih dalil satu truk kontainer, kira-kira lebih banyak pikiran pokoknya atau dalil itu? Orang kalau sudah mendarah daging dengan sebuah tradisi, kita datangkan dalil seabrek-abrek, dia lebih ikut tradisi atau dalil? Ini disebut dengan isrof. Dia tidak isrof, bukan isrof. Dia tidak isrof. Arti isrof itu apa? Dia tidak mengikuti hawa nafsu, yang diikuti cuma kebenaran. Kebalikannya berarti yang tidak isrof, yang dia ikuti hawa nafsu dan dia tidak tunduk pada kebenaran. Hari ini banyak tengah kita yang berjiwa isrof atau tidak isrof. Yang tidak isrof tadi apa? Yang mengikuti hawa nafsu, tidak mau tunduk pada kebenaran. Kumaha aib, ini udah begini Ustaz, dari nenek moyang udah begini. Ini orang-orang yang tidak isrof. Orang yang isrof bagaimana? Dia tidak mau tunduk pada hawa nafsu, yang diikuti cuma kebenaran. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran datangnya siapa Pak? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ini kata Syekh ini, yang paling sedikit orang adalah kurangnya kesungguhan untuk mengetahui kebenaran. Coba jujur. Kita ini selama ini ikut pengajian di Al-Falah sebagai penuntut ilmu atau pendengar? Apa kata Imam Syafi'i sampai penuntut ilmu? Al-ilmu saydun wal kitabatu qaydu qayyid suyuda bil hibalil waqiqah fa minal hamakati antazula ghazal. Apa kata beliau? Al-ilmu itu saydun, ilmu itu ibarat sebagai hewan buruan. Wal kitabatu qaydu, sedangkan tulisan itu pengikat. Hewan buruan sudah kita tangkap, kita ikat, hilang enggak? Maka tanya, kita ini penuntut ilmu atau pendengar? Karena sama penuntut nulis itu pengikat ilmu. Katanya bermazhab Syafi'i. Kok fatwa Imam Syafi'i nggak pernah didengar sekian tahun?
Ini jangan tersungging nih. Ini kan kata Imam Syafi'i. Katanya bermadzhab Syafi'i. Kok nggak ingat fatwa Imam Syafi'i? Dan yang terakhir, harus punya kekuatan dan mendakwakan kebenaran. Kalau ingin terus di atas kebenaran, punya semangat, punya ghirrah, punya tekad untuk terus berdakwah di atas kebenaran. Kalau tidak punya, akan mudah tergelincir dari kebenaran. Puncaknya Bapak Ibu, diingatkan oleh sebuah ungkapan yang mengatakan di hadis, tapi wallahu alam, man izdada ilman walam yazdad hudan walam yazdad illa buhdan. Barang siapa bertambah ilmu, tidak bertambah kebenaran pada diri mereka, seperti 5 orang ini, maka orang-orang ini akan semakin jauh dari kebenaran itu sendiri. Kita sudah banyak dapat info produk-produk yang berafiliasi pada Zionis Israel. Kita sudah dapat ilmunya, tapi kita tidak mau tunduk dan patuh. Allah semakin jauhkan kita dari sebuah kebenaran yang hakiki. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Di mana pihak kita? Masih ingat kisah antara cicak dan burung pipit saat Nabi Ibrahim dibakar? Tahu hikmahnya? Di mana posisi? Hati-hati. Karena semua ada pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Tummalatus alunna yawma idzin anin naim. Semoga 5 perkara ini ada pada diri kita. Saya ulangi lagi. Kalau ingin terus di atas kebenaran, ikhlas dan beramal. Yang kedua, pemahaman yang kuat. Beramal harus tahu dalilnya apa. Supaya kita kuat dan beramal, tahu kita dalilnya. Ada dalilnya. Yang ketiga, apa tadi? Jangan sampai ya kita terjebak dengan perkara israf tadi. Israf yang benar, meninggalkan hawa nafsu, hanya mengikuti kebenaran. Kalau tidak israf, dia ikuti hawa nafsu, dia tinggalkan kebenaran. Dan yang keempat tadi, ini yang paling sedikit, semua kita sungguh-sungguh mencari kebenaran. Semua kita, harapan saya, Pak Haji Zul yang baru tiba mungkin ada udzur, kita jadilah penuntut ilmu yang benar. Kata Imam Syafi'i, sosok penuntut ilmu sering mencatat ilmu supaya tidak mudah hilang. Selama ini jamaah al-falah penuntut ilmu atau pendengar Pak Haji? Dia ngomong itu kan. Dan yang terakhir, kuat dalam berdakwah kebenaran. Ya. Jadi punya azam, tekad, kekuatan ghirrah untuk mendakwahkan kebenaran. Kira-kira mendakwahkan kebenaran banyak musuh atau banyak teman? Ini resiko. Ya, mendakwahkan kebenaran pasti banyak resiko. Maka perintah Rasulullah SAW, qulil haqqa walau kana murran, katakan yang hak walaupun pahit. Ada pertanyaan? Masih ada Ustaz? 4 menit. Ada yang mau ditanyakan? Ada, kita akhiri saja. Yang mau nanya habis sholat isya insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, mohon maaf segala kekurangan saya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dodol di hadapan Allah, yang pro kepada Yahudi dan Nasrani, yang membantai saudara kita di Palestina. Wa iyyahu billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.